Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat datang di ibadah hari Rabu. Sebelumnya Ibu mau tanya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Kalau Bu Eni tanya, bagaimana kabarnya? Kalian harus jawab apa, Bu Yuli? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita ulang lagi ya. Apa kabarnya anak-anak? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian dari Terbit Matahari. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur buat hari ini kalau Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Tuhan, biarkan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dari hati kami, Tuhan. Sungguh Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam hidup setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana anak-anak masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Mari kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu firman pelita bagi kami.
bersyukur hari ini kembali lagi kita bisa bersama-sama beribadah dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih setiamu. Tuhan memberkati kami sampai dengan hari ini. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga perlindungan. Hari ini Bapa, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati kami, telinga kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hari ini dengan ucapan syukur di dalam kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini Bu Hesti membawa satu gambar tentang sebuah keluarga kecil. Ada mama, ada papa, ada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Mungkin keluarga ini sama dengan keluarga anak-anak di rumah. Ada mama, ada papa, mungkin ada koko, ada cici, atau mungkin keluarga anak-anak hanya 3 orang. Ada mama, papa, dan anak-anak. Atau mungkin lebih daripada 4 orang. Nah, hari ini Bu Hesti punya satu cerita. Sebelum Bu Hesti menyampaikan tentang firman Tuhan, Bu Hesti ingin bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, seandainya saat ini atau mungkin hari ini atau mungkin besok, nih, anak-anak lihat gambar ini baik-baik. Apabila ini adalah anak-anak, mungkin anak laki-laki atau ada anak perempuan di sini, anggap ini adalah anak-anak. Anggap ini adalah kamu. Semua yang ada di rumah. Seandainya Tuhan mengizinkan kamu memiliki mama, papa, memiliki rumah yang besar, memiliki kendaraan, motor, atau mungkin kamu memiliki mobil, apa yang kamu rasakan? Pasti kamu sangat bersyukur kan? Pasti kamu sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, memberikan saya keluarga, memberikan saya tempat tinggal, rumah, memberikan saya makanan, minuman, dan berkat yang begitu banyak. Nah, pertanyaan Bu Hesti adalah bagaimana perasaan anak-anak apabila mobil yang anak-anak miliki di rumah diambil sama Tuhan? Mobilnya sudah tidak ada lagi, sudah diambil. Apa yang anak-anak rasakan? Tidak apa-apa Bu Hesti, saya masih punya rumah, saya masih punya motor. Betul? Nah, bagaimana nih kalau Tuhan kemudian ambil juga motor kalian? Bagaimana perasaan kalian kalau motor kalian ini juga diambil sama Tuhan? Boleh diambil ya motornya. Motor kita diambil sama Tuhan. Bagaimana perasaan kalian? Sedih? Kalian kemana-mana jadi harus jalan kaki. Kalian mungkin pergi ke mall, mungkin kalian jadi naiknya Grab atau naik Gojek atau naik bus, atau kalian harus pergi naik bajai. Sedih ya? Tapi bagaimana seandainya rumah kalian juga diambil sama Tuhan? Bagaimana ya kalau rumah kalian juga diambil sama Tuhan? Diambil rumahnya, mesti ambil rumahnya. Sedih nggak kita kalau kita tidak punya rumah, tidak punya motor, tidak punya mobil, dan kita hanya hidup dengan mama dan papa saja? Anak-anak harus menyewa rumah yang bukan rumah anak-anak sendiri. Sedih nggak? Nggak punya rumah, nggak punya motor, nggak punya mobil. Sedih ya? Sedih sekali. Bagaimana seandainya mama sama papa juga diambil sama Tuhan, dipanggil sama Tuhan, diambil sama Tuhan? Hanya tinggal kalian, hanya tinggal kalian. Bagaimana kalau Koko juga diambil sama Tuhan? Atau bagaimana kalau Cici atau Dede diambil sama Tuhan? Tinggal kalian sendirian saja.
Bagaimana perasaan kalian? Marah sama Tuhan? Sedih? Menggerutu? Atau seperti apa perasaan kalian? Pasti sangat sakit sekali kan? Nah, ada satu cerita firman Tuhan yang hari ini Bu Hesti akan sampaikan kepada anak-anak tentang seorang pribadi, seorang bapak yang semua barang miliknya diambil sama Tuhan. Siapakah dia? Anak-anak punya Alkitab di rumah? Coba ambil Alkitabnya. Anak-anak buka kitab Ayub. Nah, Bu Hesti tidak akan membacakan di situ isinya apa. Nanti anak-anak boleh baca sendiri di rumah. Bu Hesti hanya akan menceritakan sedikit saja perjalanan kehidupan dari pribadi Ayub. Seperti apa? Dengarkan baik-baik ya. Ayub adalah seorang bapak yang sangat setia kepada Tuhan. Dia rajin berdoa, dia rajin memberikan persembahan kepada Tuhan, dan dia sangat taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Ayub adalah orang yang sangat kaya. Dia punya rumah yang besar, dia punya pembantu atau penolong di dalam rumahnya untuk membersihkan rumah, untuk nyapu, untuk ngepel, untuk masak. Dia punya di rumahnya. Dia punya anak-anak, dia punya istri, punya kambing, punya domba, punya lembu, punya sapi, banyak sekali. Dia sangat kaya. Suatu hari iblis datang menemui Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Ayub itu hamba-Mu yang sangat setia. Mungkin karena Kamu memberikan semuanya kepada Ayub. Bagaimana kalau seandainya Ayub tidak memiliki kekayaannya? Pasti dia akan menghujat Engkau." Apakah Tuhan marah kepada iblis? Tidak. Tuhan berkata, "Oke, kalau kamu ingin menguji, ingin mengambil semua barang-barang milik Ayub, ambil saja. Tapi hambaku Ayub akan tetap setia kepadaku." Benar sekali anak-anak. Iblis mengambil semuanya. Kambing dombanya, lembu sapi Ayub, rumahnya, anak-anaknya, semuanya mati. Rumahnya terbakar, hancur rumahnya. Tapi Ayub, dia tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi iblis menemui Tuhan. "Tuhan, mungkin kalau aku kasih sakit untuk Ayub, pasti Ayub akan benci kepadamu Tuhan." Tuhan berkata, "Lakukanlah, silakan kamu lakukan. Tapi Ayub adalah hambaku yang setia." Ayub jatuh sakit anak-anak. Ayub sakit. Sakitnya gatal-gatal. Seluruh badannya penuh dengan borok. Semua badannya mengelupas karena saking gatalnya. Dia menggaruknya dengan menggunakan kaca. Saking gatal sekali. Tetapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan anak-anak tahu, istri Ayub berkata kepada Ayub apa? Dia berkata, "Hei Ayub, Tuhan sudah mengambil semua yang kamu punya. Dan Tuhan sekarang memberikan kamu sakit, gatal-gatal, borok-borok yang sangat berbau. Kutukilah Tuhanmu, jangan lagi sembah Tuhanmu." Tapi Ayub berkata, "Apakah kamu hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan yang buruk tidak?" Ayub tidak pernah berbuat dosa. Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan sekalipun dia tidak punya rumah. Anak-anaknya semua meninggal. Barang-barang yang dia punya, kambing, domba, sapi, lembu, semuanya habis. Semuanya mati. Tapi Ayub tetap berdoa kepada Tuhan. Ayub tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Ayub tetap bersyukur, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika kita lahir, kita telanjang, tetapi ketika kita mati, kembali lagi kita juga
telanjang, itu kata Ayub. Jadi semua yang kita punya di dunia ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita tidak pernah membawa apa-apa, membawa rumah tidak pernah. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Karena itu Ayub tidak menjadi sedih ketika semua kekayaannya hilang. Dan anak-anak, tahu tidak apa yang terjadi? Ketika Ayub setia kepada Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ketika Ayub berlutut di hadapan Tuhan, dia senantiasa berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan mengembalikan kekayaan Ayub 2 kali lipat dari yang dulu pernah dia miliki. 2 kali lipat lebih banyak nggak? Kalau anak-anak punya uang nih 100.000 hilang, anak-anak ketemu lagi 200.000, tambah banyak nggak? Tambah banyak. Ayub juga seperti itu. Ketika dia kehilangan semuanya, Tuhan menggantinya 2 kali lipat. Dan Ayub juga mempunyai anak lagi. Anaknya ada 10. 7 laki-laki dan 3 perempuan yang sangat cantik-cantik. Tidak ada yang melebihi kecantikan anak-anak Ayub. Anaknya yang ketiga ini, yang 3 perempuan ini sangat cantik sekali. Namanya Yemimah, Keren Hapuk, dan tahu tidak siapa? Anak Ayub yang perempuan siapa? Anak-anak bisa baca di Ayub nanti. Ada Yemimah, Keren Hapuk, dan Kesya. Dia anak-anak yang paling cantik. Dia mengucap syukur di hadapan Tuhan karena Tuhan mengembalikan semuanya. Nah, anak-anak, mungkin saat ini kita sedang bersedih. Anak-anak tidak bisa ke sekolah, anak-anak tidak bisa keluar rumah. Mungkin mama dan papa tidak bisa bekerja karena kehilangan pekerjaan. Ingat, sama seperti Ayub, jangan pernah marah kepada Tuhan. Jangan pernah menggerutu kepada Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Tetap mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Kenapa? Mungkin Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mungkin saat ini anak-anak dalam kondisi yang sakit. Mungkin anak-anak saat ini dalam kondisi yang pusing, yang sedih. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak. Tapi ada syaratnya. Kita buka bersama-sama yuk firman Tuhan. Anak-anak sudah bawa Alkitab kan? Kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Sudah ketemu? 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-18. Gue dibacakan ya firman Tuhannya. Bersukacitalah senantiasa. Apapun yang terjadi, tetaplah bersukacita. Bersukacita itu bukan berarti kita tertawa-tawa terus. Hahaha. Tidak. Bersukacita itu tidak mengeluh. Ih Tuhan, kenapa aku nggak bisa sekolah? Tidak seperti itu. Itu bukan bersukacita. Meskipun anak-anak belajar di rumah, anak-anak tetap harus semangat. Tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh bersedih di rumah, ya. Itu namanya bersukacita. Kemudian tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, jangan lupa untuk berdoa. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, tetap bersukacita apapun yang terjadi, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur. Mari kita menjadi Ayub yang luar biasa, supaya Tuhan mengembalikan setiap kondisi kita 2 kali lipat seperti Ayub. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah salahkan Tuhan. Oke? Meskipun sekarang anak-anak tidak bisa datang ke sekolah untuk belajar bersama ibu dan bapak guru, anak-anak bisa melakukannya di rumah. Anak-anak tahu kalau anak-anak saat ini dalam
kondisi virus COVID-19 ini anak-anak ingin menjadi pahlawan, caranya cuma satu, yaitu dengan anak-anak tetap di rumah, dengan anak-anak tetap berdoa, tetap bersyukur, dan tetap bersukacita, serta yang terakhir tetap belajar. Anak-anak sudah menjadi superhero, bukan hanya untuk ibu guru, tetapi untuk mami, juga untuk diri anak-anak sendiri. Dan Tuhan menginginkan semuanya itu kita lakukan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Apapun Tuhan yang saat ini boleh kami rasakan, mungkin kesedihan kami karena kondisi yang sangat terbatas saat ini, kami percaya Tuhan memulihkan segala sesuatunya menjadi semakin lebih baik. Tuhan memberkati anak-anak yang saat ini belajar di rumah. Tuhan tolong mereka untuk mereka dapat mengerti, memahami setiap pembelajaran yang mereka dapatkan. Berkati Bapak Ibu Guru yang menolong menyampaikan materi, Tuhan memberkati supaya dapat memberikan materi dengan hikmat yang daripada Tuhan dan dapat menolong setiap anak-anak kami. Berkati orang tua kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini orang tua kami tidak bekerja, atau mungkin saat ini orang tua kami sedang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan menolong memberikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami supaya mereka pun dapat menolong orang tua, dapat menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Jadikanlah setiap kami Ayub-Ayub yang senantiasa mengucap syukur atas segala hal yang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kasih karunia-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.